Saya dapat informasi di sebagian kantong-kantong P3, bukan sebagian besar lah, terlalu berlebihan. Banyak yang mengeluh-elukan Mas Anies. Karena memang ketika Ketua Umum sebelumnya, Pak Harso, itu target pertama itu saat itu berdasarkan bacaan Pak Harso, itu Mas Anies. Dr. Anies Baswedan. Rasa sebuah kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa hari belakangan ini ramai ada penyebutan bahwa Anies Baswedan akan bergabung ke partai yang sudah ada ya. Kalau sebelumnya ada yang mengatakan kalau Anies Baswedan ini akan mendirikan ormas atau partai. Nah, beberapa hari ini kencang sekali kabar kalau yang menyebutkan Anies Baswedan ini akan bergabung ke partai yang sudah ada. Nah, diantaranya adalah P3. Hal ini karena memang dari Ketua Dewan Pembina dari P3 yaitu Rohman Muzi mengatakan bahwa Anies ada kemungkinan akan menjadi salah satu calon kuat untuk menjadi Ketua Umum. Nah, di sini juga ada video yang juga sudah tersebar di media sosial, di mana ada semacam pengakuan atau video di mana Anies sudah ada di P3, di mana dia sempat diselipkan sorban dan juga peci ya. Nah, bagaimana video lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Saya dapat informasi di sebagian kantong-kantong P3, bukan sebagian besar lah, terlalu berlebihan. Banyak yang mengeluh-elukan Mas Anies. Karena memang ketika Ketua Umum sebelumnya, Pak Harso, itu target pertama itu saat itu berdasarkan bacaan Pak Harso, itu Mas Anies. Ya. Gitu. Oh gitu. Itulah kenapa kemudian Pak Harso sempat meng-hire EF Saifullah Fatah. Sementara EF Saifullah Fatah melalui Polmark itu kan konsultan politiknya Mas Anies kan. Artinya separuh kakinya Pak EF itu di Mas Anies. Gitu. Artinya pernah di satu masa periode kepengurusan P3 pernah condong ke Anies. Lah saya kan bulan Februari 2022 peringatan Harlah P3 di Jogja yang diadakan DPW DIY mendampingi Mas Anies. Dr. Anies Baswedan. Rasa sebuah kehormatan tadi mendapatkan sorban ini dan juga tasbih. Nanti saya akan rawat baik-baik, saya akan gunakan. Begitu juga dengan sorbannya. Ini sebuah kehormatan tersendiri ketika para alim ulama memberikan ini. Saya tadi terkejut dan merasa terhormat sekali. Ada tanda apa itu Pak? Isyarat apa atau pesan khusus Pak dengan adanya itu? Isyarat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sama ibadah. Pak ruang tapres Pak. FIFA, kemudian siapa? Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat itu kan mereka relatif orang yang tidak berpartai, ya kan? Meskipun bahwa FIFA pernah di P3, ya kan? Tapi sekarang kan. Ya, itulah video yang cukup viral yang tersebar di media sosial, di mana ada terkesan kalau Anies Baswedan ini akan dicalonkan menjadi Ketua Umum P3. Nah, hal ini bisa dilihat salah satunya adalah dari pengakuan Romahur Muzi yang sebut Anies potensial jadi Ketua Umum P3 yang dirangkum oleh riaunews.com pada tanggal 19 Desember 2024. Nah, di sini Bung Romi mengatakan siapapun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan P3 bisa bergabung dengan P3.
Apalagi kata dia figur seperti mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bisa ikut bergabung karena Anies punya pemikiran yang sejalan. Nah terus Romi juga mengatakan bahwa ada 4 tokoh yang digadang-gadang sebagai calon ketua umum. Di antaranya adalah di sini disebut ada Tas Yassin Maimun, Sandiaga Uno yang sudah merupakan kader P3. Setelah itu ada juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Dari dalam ada Gus Yassin yang terpilih jadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi Ketua Bapilu. Dari luar kader muncul dan kini ada juga nama Gus Saifullah atau Gus Yusuf atau Gus Ipul dan juga nama Pak Dudung. Nah di sini kalau misalnya disebutkan, kalau melihat potensi dari sosok-sosok yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Romi, memang yang paling bisa sepertinya yang mengangkat partai ini bisa kembali ke khitohnya, bisa kembali ke tempat yang sebenarnya, itu memang yang paling besar adalah Anies Baswedan. Karena memang Anies Baswedan ini namanya sekarang semakin membesar ya, walaupun dia kalah di Pilpres dan juga tidak jadi gubernur atau calon gubernur di Jakarta, namun namanya ini seakan diulu-ulukan oleh mereka yang memilih untuk beroposisi dengan pemerintah. Nah hal ini sangat menarik karena memang P3 sendiri selama ini kenapa suaranya terus turun, itu banyak masyarakat atau para simpatisan P3 dulu menganggap kalau P3 ini sudah tidak seperti P3 dulu, dimana kalau P3 dulu selagi masih ada 3 partai PDIP, Golkar dan P3, nah P3 ini dianggap sebagai oposisi pemerintah yang berhaluan kanan ya. Kalau PDIP berhaluan kiri, yang P3 berhaluan kanan. Sehingga semenjak P3 ini bergabung dengan pemerintahan, suaranya sudah memencar. Ada yang memilih untuk ke nasionalis tengah seperti Partai Nasdem, atau juga dengan PKS, atau juga dengan PKB. Jadi P3 ini sudah semakin ditinggalkan sehingga wajar kalau di pemilihan kemarin P3 itu tidak mencapai ambang threshold ya. Jadi ya seperti itulah. Dan jadi kalau misalnya yang diusung 4 nama tadi seperti Gus Ipul, Tas Yassin, ada juga Ibu Khofifah dan juga Dudung, di antara semua itu nama Sandiaga Uno yang paling berpotensial untuk bisa mengangkat partai ini, karena selain daripada memiliki koper yang tebal ya, maksudnya ya dari segi ekonomi yang paling bagus di antara semuanya, Sandiaga Uno juga merupakan sosok yang tidak asing lagi. Dia pernah dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo pada tahun 2019 yang lalu, dan juga sempat menjadi tandem dari Anies Baswedan di Pilgub Jakarta tahun 2017 lalu. Jadi sehingga nama Sandiaga Uno ini familiar dibanding 3 nama lainnya ya. Nah kalau misalnya Tas Yassin atau Khofifah, nah P3 ini sepertinya ingin mengambil masa yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga P3 bisa mengambil raup pasar dari PKB ya. Dan kalau misalnya mau diambil Dudung Abdurrahman yang merupakan mantan Kasat ya tadi ya, mantan Kasat, ya saya pikir ini salah satu blunder sekali, karena memang Pak Dudung ini dianggap ya walaupun kinerjanya dianggap baik, tapi dia sempat bersinggungan dengan tokoh-tokoh Islam lainnya seperti Habib Rizik dan juga Habib Bahar. Sehingga kalau memang P3 mengambil itu, ceruk pasar mengambil dari kalangan Islam, itu sepertinya akan semakin berkurang gitu. Ya kalau misalnya memang mau yang dipilih nama Anies ya tentu lebih baik. Ya tentang video-video tadi, setelah tim kami meriset, setelah tim kami menginvestigasi, ternyata itu adalah video-video lama ya kawan-kawan ya. Jadi pada saat di interview Bung Romi dengan Kompas TV itu terjadi pada tahun 2022, itu berdekatan dengan Pilpres 2024, sehingga P3 mengatakan kalau siapapun bisa menjadi calon capres dari P3, diantaranya adalah Anies Baswedan. Dan di video yang berikutnya pada saat Anies Baswedan itu dikalungkan sorban dan juga diberikan tasbih, itu terjadi pada saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
bukan hanya Anies yang diundang pada acara itu, juga ada Hovifah Indar Parawansa dan juga Ridwan Kamil. Jadi acara itu bukan acara penobatan Anies Baswedan sebagai Ketua Umum P3, agar semuanya clear dan tidak ada salah paham ya. Jadi semoga kita bisa memilah dan memilih, bisa menyelidiki ataupun bisa melihat video-video apa yang benar atau yang hoax. Nah, salah satunya yang benar-benar ingin memerangi hoax atau berita-berita simpang siur, baik itu media cetak ataupun video-video, IDN Project cukup konsen dengan hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui video ini hoax atau fakta, silakan ikuti terus IDN Project ya. Nah, jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.